Ya, pertanyaannya begini ya. Jika untuk A sudut tumpul dan B sudut lancip, diketahui kosinus A sama dengan minus 12/13 dan tangen B sama dengan 8/15. Maka sin A tambah B sama dengan berapa? Kan begitu ya. Nah, pertama kita memahami bahwa A sudut tumpul berarti A ini ya berada di kuadran kedua ya. Jadi A terletak pada kuadran kedua. Makanya logis jika kosinus A itu bertanda negatif, bernilai negatif. Nah, kalau ditanya sekarang, bagaimana mendapatkan sinus A tambah beta? Kita untuk mendapatkan sinus A tambah beta, kita harus dapatkan sinus A-nya juga. Harus ada cos A, sudah diberikan di soal. Harus ada sinus B, harus ada cos B. Kan begitu ya. Nah, kita mendapatkan sinus A bisa menggunakan tadi ya, sudut berelasi ini tadi ya, bahwa sinus itu kan berelasi dengan kosekan kan. Nah, bisa diambil dari situ ya, atau bisa dipakai dengan yang sin kuadrat apa tambah cos kuadrat apa sama dengan 1 gitu. Oleh sebab itu kita harus cari tahu rumus mana yang bisa ke sini. Misalkan kita mulai dari cos kuadrat A tambah sin kuadrat A sama dengan 1, maka hasilnya dia adalah minus 12/13 kuadrat ditambah sin kuadrat A sama dengan 1, maka sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang 144/169, 25/169, maka sin A sama dengan positif atau negatif akar 25/169. Tetapi karena kita tahu A itu di kuadran kedua, maka kita langsung tahu hasilnya adalah positif. Ya, jadi hasilnya menjadi 5/13. Nah, di sini yang diketahui adalah tangen B. Maka dari formula tadi yang kita punya, kita akan mengaitkan dia mendapatkan nilai sinusnya nanti ke kotangen. Ya. Atau bisa langsung cari ke sini. Kosekan dulu yang dicari, kan gitu ya. Maka kita dapatkan di sini cos, nah, ya, kita mau mencari misalnya sekan ya. Sekan kuadrat B sama dengan 1 ditambah tan kuadrat B. Ya. Sekan kuadrat B sama dengan 1 ditambah 8/15 kuadrat. Ya. Sekan kuadrat B itu sama dengan berarti 225 ditambah 64 per 15. 225 ya. 225. Nah, kalau 225 tambah 64 itu 289 ya. Sekan kuadrat B itu sama dengan 289 per 225. Sama, sekan itu cos ya. B itu lancip, berarti 1 per cos kuadrat B sama dengan 289 per 225, sehingga cos kuadrat B sama dengan 225 per 289. Cos B-nya itu sama dengan positif akar 225 per 289 atau 15/17. Ya. Tetapi penggunaan
sudut berelasi ini ya dapat diganti menggunakan analisis visual ya. Cuman harus hati-hati ya. Harus hati-hati menggambarkan segitiganya. Misalkan begini. Daripada menggunakan aturan identitas tadi ya, kita dapat menggambarkan segitiga yang mungkin. Ya. Segitiga siku-siku yang sembarang kita buat ya, katakan ini sudut B. Tangen itu adalah depan per samping, sehingga tidak ada salahnya kita menganggap depannya itu 8, sampingnya itu 15, sehingga menggunakan Pitagoras ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti nanti C-nya itu adalah akar dari 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 17. Nah, kita langsung pasti ini positif. Kenapa? Karena panjang garis itu tidak mungkin negatif gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa sinus sudut B adalah AC per AB sama dengan 8/17. Nah, dari gambar ini juga kelihatan jelas bahwa kosinus B-nya adalah 15/17. Nah, jadi silakan anak-anak jeli menggunakan formula apa dan metode apa yang digunakan untuk mendapatkan hasilnya. Ya, kalau ini kita menggunakan gambar ya, visual untuk membuktikan bahwa sinus B-nya itu 8/17 kira-kira begitu. Nah, jadi kita sudah punya sinus A, kita punya nilainya adalah 5/13. Kosinus A kita punya negatif 12/13 ya. Sinus B kita punya nilainya adalah 8/17. Kosinus B nilainya adalah 15/17. Oleh sebab itu, sekarang kita sudah bisa mencari nilai sin A tambah B ya, sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Atau sin A-nya itu 5/13 dikali cos B-nya itu 15/17 ditambah cos A-nya itu minus 12/13 dikali sin-nya itu 8/17. Sehingga hasilnya ini adalah 13 kali 17 itu adalah berapa? Coba anak-anak hitung. Oke ya. Jadi setelah kita hitung hasilnya minus 21/221 untuk bagian ini ya nak ya. Oke, itu mungkin soal nomor